Gunung Semeru berdiri angkuh di bawah langit kelam. Puncaknya diselimuti kabut tebal yang menggulung seperti tirai raksasa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung malam, tidak ada gesekan dedaunan yang tertiup angin. Seolah-olah hutan ini menahan napas, menunggu sesuatu. Kenapa tiba-tiba sunyi banget? Wira berhenti berjalan, keningnya berkerut. Kelompok pendaki itu, Arya, Dinda, Dani, dan Wira, saling bertukar pandang. Mereka seharusnya sudah hampir mencapai pos peristirahatan, tetapi jalur setapak yang mereka lalui terasa lebih panjang dari seharusnya. Baru sadar, dari tadi rasanya ada yang aneh, gumam Dani sambil menyalakan senter. Sinarnya menembus kegelapan, tapi justru membuat suasana semakin menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari balik pepohonan. "Tolong!" Dinda langsung berhenti. "Kalian dengar itu?" Yang lain mengangguk. Suara itu terdengar jauh, tapi jelas. Seperti suara seseorang yang memohon pertolongan. "Jangan pedulikan. Bisa saja cuma suara angin," kata Arya cepat. Meskipun nada suaranya terdengar tidak yakin. Mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang merayapi tubuh mereka. Dedaunan di sekitar mereka seperti bergerak sendiri, padahal tidak ada angin. Kemudian, sesuatu terjadi. Senter Dani mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Senter Wira menyusul. Dinda menjerit kecil ketika merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Dingin, licin, dan tidak terlihat. Lalu terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia, terlalu berat, terlalu lambat. Dari sudut matanya, Wira menangkap sesuatu di antara pepohonan. Sesuatu yang tinggi, kurus, dan memiliki mata yang berpendar merah di dalam kegelapan. Dan saat itu juga, suara itu kembali terdengar. "Tolong, ikutlah denganku." Langit semakin gelap ketika kelompok pendaki itu menyadari sesuatu yang aneh. Angin yang berhembus tadi terasa hangat, kini berubah menjadi dingin menusuk tulang. Rimbunan pepohonan di sekitar mereka seolah-olah semakin rapat, membentuk dinding alami yang membuat mereka merasa terkurung. "Kalian dengar itu?" Suara Wira bergetar. Semuanya menoleh. Di kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Bukan langkah manusia, terlalu lambat, terlalu berirama, seperti sesuatu yang sengaja mengulur waktu sebelum menunjukkan dirinya. Dedawan bergemerisik meski tidak ada angin yang berhembus. "Jangan bercanda, Wira," gumam Dani, tapi wajahnya pucat. Tiba-tiba dari arah kiri terdengar suara geraman rendah. Seperti sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan, mengawasi mereka. Cahaya senter tertuju ke arah suara itu, tapi yang mereka lihat hanya kabut tipis yang bergulung, berputar-putar di antara batang pohon. "Kita harus pergi dari sini," bisik Dinda. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun sebelum mereka bisa melangkah, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sepasang mata merah menyala terlihat sesaat, lalu lenyap. Wira mundur selangkah, napasnya memburu. "Kita harus tetap tenang," kata Arya, meskipun jelas terlihat ketakutan di matanya. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari balik pohon, mencengkeram bahu Dani. Jeritannya menggema di seluruh hutan. Dani tersentak mundur, tetapi genggaman itu terlalu kuat. Yang lain terpaku, tak mampu bergerak. Dani meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi makhluk itu menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Jeritannya semakin lirih hingga akhirnya sunyi. Hanya suara napas tertahan yang terdengar di antara mereka. "Lari!" Arya berteriak, memecah kebisuan yang mencekam. Mereka semua berhamburan, berlari tanpa arah di tengah hutan yang kini terasa seperti labirin hidup. Tetapi sosok itu tetap mengawasi. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dinda berlari secepat yang ia bisa. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Tetapi ia tidak berani berhenti.
Di belakangnya, Wira dan Arya mengikuti. Wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tidak tahu harus kemana, hanya berusaha menjauh dari tempat Dani menghilang. Tiba-tiba, Dinda tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Senter di tangannya terpental, berguling beberapa meter sebelum akhirnya mati. Kegelapan menyelimuti mereka. Dinda. Arya berusaha membantunya bangkit, tapi tubuhnya gemetar hebat. Wira menyalakan senternya, mengarahkannya ke sekitar. Namun, yang mereka lihat justru membuat darah mereka membeku. Pohon-pohon di sekitar mereka kini dipenuhi coretan aneh, seperti simbol-simbol kuno yang berpendar merah samar. Apa ini? Wira berbisik ketakutan. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Napas mereka tercekat saat melihat sosok itu akhirnya menampakkan diri. Makhluk itu tinggi, tubuhnya kurus kering seperti ranting yang hampir patah. Kulitnya abu-abu kebiruan, seperti mayat yang membusuk. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam yang dalam. Seakan bisa menelan siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Dari mulutnya yang robek lebar, terdengar suara lirih yang menyerupai bisikan ribuan orang sekaligus. Kita harus pergi sekarang. Arya berbisik panik. Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu mengangkat tangannya. Seketika, udara di sekitar mereka berubah, terasa lebih berat dan menekan tubuh mereka. Dinda merasakan lututnya melemas, seakan ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya, menariknya ke dalam kehampaan. Wira mencoba menarik Dinda berdiri, tapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menjerit, berusaha menendang. Namun sesuatu yang tak terlihat menahannya dengan kuat. Di antara kepanikan itu, terdengar suara Dani. Tolong aku. Suaranya serak dan jauh, seakan datang dari dalam tanah. Arya menoleh ke arah suara itu, matanya melebar. Dari balik kabut, mereka bisa melihat sosok Dani, berdiri kaku, wajahnya pucat dan kosong. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tubuhnya tidak sepenuhnya nyata, seperti bayangan yang berkelebat di antara dimensi. Dani. Dinda berbisik. Dani mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dani bukan lagi Dani yang mereka kenal. Matanya kini kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, dan di belakangnya makhluk itu berdiri, tersenyum. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Wira menarik tangan Arya dengan paksa, menyeretnya menjauh dari sosok Dani yang kini berdiri kaku. Dinda masih terhuyung, tubuhnya lemas, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. "Jangan lihat ke belakang," Wira berteriak. Namun Dinda tetap menoleh, dan apa yang dilihatnya membuatnya membeku. Sosok Dani mulai berubah. Kulitnya meretak seperti tanah kering. Dari celah-celah itu keluar asap hitam pekat yang berputar di sekeliling tubuhnya. Senyum lebar itu semakin melebar, hingga pipinya robek, memperlihatkan deretan gigi hitam yang berbaris rapi. Dinda ingin menjerit, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa memandangi Dani yang semakin mendekat. Langkahnya terseret-seret, tapi pasti. "Lari!" Suara Arya membangunkan Dinda dari keterkejutannya. Mereka kembali berlari, menembus hutan yang semakin terasa asing. Akar-akar pohon seperti merayap di tanah, mencoba menangkap kaki mereka. Dari kejauhan, terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan ratusan orang yang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Akhirnya, suara jeritan terakhir terdengar, lalu hening. Tak ada lagi yang keluar dari Gunung Semeru. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan sisa-sisa tenda dan perlengkapan pendakian mereka. Namun, tidak ada satupun tubuh yang ditemukan. Hanya kabut yang masih berputar di antara pepohonan dan bisikan samar yang terdengar setiap malam. Seolah-olah mereka masih ada di sana. Selamanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah mencekam ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa membuat bulu kuduk kalian merinding dan hati kalian berdebar kencang.
Jangan lupa untuk like kalau kalian suka cerita ini, komen pendapat, atau pengalaman horor kalian di bawah. Dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Hati-hati kalau mendaki di malam hari, karena mungkin ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.